Selamat pagi, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sungguh bersyukur pagi hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama bersatu hati dan kita berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan yang memelihara, yang memimpin kehidupan kami sampai pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan, yang boleh senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami bersama-sama akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, tuntun kami, dan pimpin kami, supaya kebenaran firman-Mu bukan hanya kami baca dan kami renungkan, tetapi juga kami boleh menghidupinya di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan sama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Khotbah Yeremia mengenai bait suci. Firman yang datang kepada Yeremia daripada Tuhan bunyinya, "Berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman ini dan katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini. Janganlah percaya kepada perkataan dusta yang berbunyi, ini bait Tuhan, bait Tuhan, bait Tuhan. Melainkan jika kamu sungguh-sungguh memperbaiki tingkah langkahmu dan perbuatanmu, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, tidak menindas orang asing, yatim dan janda, tidak menumpahkan darah orang yang tak bersalah di tempat ini, dan tidak mengikuti Allah lain yang menjadi kemalanganmu sendiri, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini, di tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu dari dahulu kala sampai selama-lamanya. Tetapi sesungguhnya kamu percaya kepada perkataan dusta yang tidak memberi faedah. Masakan kamu mencuri, membunuh, bersinah, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat, supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu. Dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya, karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, ada sebuah pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Secara sederhana pepatah ini mau menjelaskan atau mengartikan bahwa seseorang itu
akan sulit untuk dapat mengenal karakter seseorang kalau dia tidak punya relasi yang dekat, kalau dia tidak mempunyai hubungan yang akrab dengan orang tersebut. Contoh, ketika kita mempunyai sahabat yang sudah lama kenal dengan kita, yang sudah berelasi dengan kita cukup lama, dekat, dan akrab, maka kita akan lebih mudah menegur sahabat kita ketika mereka melakukan kesalahan dan kekeliruan. Karena kita tahu karakter dari sahabat kita itu seperti apa. Dan karena relasinya sudah begitu dekat, maka tidak sungkan lagi bagi kita untuk menegur mereka. Seharusnya idealnya seperti itu. Sehingga tidak heran ketika sahabat kita melakukan kesalahan atau ketika sahabat kita melakukan kekeliruan, orang lain mungkin akan meminta bantuan kita untuk menegur mereka, untuk memberitahukan kepada mereka, karena orang lain itu berpikir bahwa kalau kita sebagai seorang sahabat yang menegur mereka, mungkin mereka akan lebih mendengar, mungkin kita akan lebih paham bagaimana caranya untuk menegur sahabat kita ketika dia melakukan kesalahan atau kekeliruan. Nah, demikian juga ketika kita berelasi dengan Tuhan. Jika kita tidak sungguh-sungguh berelasi dengan Tuhan, maka bagaimana kita dapat memahami, kita dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak punya relasi yang akrab, tidak punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga seringkali ketidakmengertian kita akan apa yang menjadi kehendak Tuhan kemudian membawa kita melakukan hal-hal yang keliru di dalam hidup ini. Membawa kita melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan terang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam kekristenan jaminan keselamatan itu adalah hal yang pasti yang akan diterima bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang didapat melalui iman. Tetapi iman ini bukan hanya sekedar iman yang dangkal, yang hanya sekedar percaya bahwa Yesus Kristus itu Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi iman ini harus membawa kepada sebuah sikap hidup, membawa kepada sebuah perubahan hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga iman kita itu bukan hanya sebuah kalimat-kalimat yang diucapkan atau sebuah pengakuan, tetapi juga adalah sebuah kesaksian hidup yang bukan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi sebuah karakter, sebuah tingkah laku yang sesuai firman Tuhan yang dapat menjadi berkat, yang dapat menjadi kesaksian bagi orang lain. Nah, di sisi yang lain, ibadah yang kita lakukan itu sejatinya bukan hanya sebatas sebuah ritual, bukan hanya sebatas sebuah aktivitas belaka, tetapi ibadah yang sejati itu seharusnya adalah sebuah sikap hidup yang memuliakan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal yang sama juga itu terjadi di dalam bagian yang baru saja kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Di dalam cerita atau di dalam bagian firman Tuhan ini, di sana menggambarkan kehidupan orang-orang Yehuda yang melakukan kejahatan, sehingga Allah harus mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan kepada orang-orang Yehuda ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan, firman yang datang daripada Tuhan bunyinya, berdirilah di pintu gerbang rumah Tuhan, serukanlah di sana firman. Nah, ada dua hal kekeliruan atau kejahatan yang dilakukan oleh orang Yehuda. Yang pertama, di dalam ayat yang kedua B dikatakan, dengarlah firman Tuhan. Hai sekalian orang Yehuda yang masuk melalui semua pintu gerbang ini untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Orang Yehuda ini dikatakan adalah mereka yang datang ke bait suci itu untuk menyembah Tuhan. Untuk menyembah Tuhan. Tetapi yang menarik dikatakan bahwa ternyata meskipun mereka adalah orang yang menyembah kepada Tuhan, yang datang beribadah kepada Tuhan, tetapi hidup mereka tidak sejalan dengan apa yang mereka lakukan di dalam bait suci itu. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, mereka menindas orang asing, yatim dan janda, menumpahkan darah orang yang tak bersalah dan mengikuti Allah lain.
Mereka menyembah Tuhan, tetapi sikap hidup mereka melakukan kejahatan, melakukan kekejian di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan harus mengutus Nabi Yeremia untuk menegur mereka, untuk menyampaikan akan berita penghakiman Tuhan kepada mereka supaya mereka bertobat. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Di sana dikatakan begini, kemudian kamu datang berdiri di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan sambil berkata, kita selamat supaya dapat pula melakukan segala perbuatan yang keji ini. Sudahkah menjadi sarang penyamun di matamu rumah yang atasnya namaku diserukan ini? Kalau aku sendiri melihat semuanya, demikianlah firman Tuhan. Tetapi baiklah pergi dahulu ke tempatku yang di Silo itu, di mana aku membuat namaku diam dahulu, dan lihatlah apa yang telah kulakukan kepadanya karena kejahatan umatku Israel. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara kepadamu terus-menerus dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Ayat yang ke-14, karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Bapak Ibu Saudara, bait Allah ini adalah tempat untuk mereka datang beribadah kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ini terletak di Yerusalem. Nah, menariknya adalah orang Yehuda berpikir bahwa oleh karena ini bait suci, tidak mungkin Tuhan akan menghancurkan bait ini. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan musuh untuk menghabiskan bait suci ini. Tetapi tidak, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu bahwa di tempat itulah mereka melakukan kejahatan. Di tempat itulah mereka melakukan kekejian. Artinya ketika mereka datang menyembah kepada Tuhan, itu hanya sebagai topeng mereka. Itu sebuah kemunafikan. Mengapa? Karena ternyata sikap hidup mereka di luar itu melakukan dosa. Semakin mereka menyembah Tuhan, tetapi justru semakin mereka melakukan kejahatan, melakukan kekejian di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkata bahwa tidak penting tentang bagaimana kamu itu datang kepadaku, tetapi adalah sebuah sikap hidupmu yang penting. Bukan sebuah pemberian korban, tetapi Tuhan ingin melihat bagaimana hati mereka ketika mereka itu datang kepada Tuhan. Ternyata penyembahan mereka kepada Tuhan bukannya semakin mengubah hidup mereka, bukan semakin membawa mereka untuk semakin hidup takut akan Tuhan, tetapi justru di luar itu mereka melakukan banyak kejahatan demi kejahatan. Dan mereka berpikir bahwa tidak mungkin Tuhan akan menghancurkan bait sucinya. Tuhan hadir di sana. Mereka lupa bahwa ketika mereka melakukan kejahatan itu, ada konsekuensi yang harus mereka terima, bahwa Allah pasti akan menghukum mereka, dan itu Allah akan lakukan. Sebagaimana Allah pernah menghancurkan tempatnya di Silo yang juga menyandang namanya di sana, yang juga di sana menyebutkan nama Tuhan. Karena kejahatan bangsa Israel, Tuhan pun juga menghancurkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, meski ada kekeliruan, kejahatan yang dilakukan oleh orang Yehuda, Allah bukannya membiarkan mereka untuk terus-menerus hidup di dalam dosa mereka. Allah bukannya membiarkan mereka untuk terus-menerus hidup di dalam cara hidup mereka yang demikian. Tetapi karena Allah mengasihi mereka, Allah mengirimkan Yeremia, mengutus Nabi Yeremia untuk menegur mereka, untuk menyampaikan kepada mereka supaya mereka mau bertobat, mereka mau hidup bagi Tuhan, mereka mau berubah dari cara hidup mereka, dari dosa-dosa mereka. Di dalam ayat yang ke-3b dikatakan di sana, ayat yang ke-3b, perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu, dikatakan. Sebuah seruan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Yehuda. Kemudian di dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7 dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh melaksanakan keadilan di antara kamu masing-masing, maka aku mau diam bersama-sama kamu di tempat ini.
Artinya Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mereka berubah. Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk berubah. Allah memberikan kesempatan bagi mereka untuk meninggalkan kejahatan mereka, untuk meninggalkan perbuatan dosa mereka. Tapi bagaimana respons dari orang-orang ini? Mereka justru mengabaikan firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Malah mereka justru lebih percaya kepada apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh nabi-nabi palsu. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi sesungguhnya kamu percaya perkataan dusta yang tidak memberikan faedah. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-13b dikatakan, oleh karena kamu tidak mau menjawab sekalipun aku berseru kepadamu. Karena itulah kepada rumah yang atasnya namaku diserukan dan yang kamu andalkan itu, dan kepada tempat yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, akan kulakukan seperti yang telah kulakukan kepada Silo. Aku akan melemparkan kamu dari hadapanku seperti semua saudaramu, yakni seluruh keturunan Efraim telah kulemparkan. Bapak Ibu Saudara, kehidupan orang Yehuda jauh dari perkenanan Allah. Kehidupan orang Yehuda jauh dari perkenanan Allah. Sekalipun mereka mengenal Allah, sekalipun mereka tahu Allah dan menyembah kepada Allah, tetapi ternyata sikap hidup mereka tidak mencerminkan bahwa mereka sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kekristenan itu bukan hanya sekedar agama, tetapi melampaui agama. Artinya jikalau agama adalah manusia yang mencari Allah, tetapi kekristenan itu adalah Allah yang mencari manusia. Sehingga orang itu dapat percaya dan mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang hidup. Tetapi pengenalan akan Allah yang hidup itu bukan hanya sebatas kognitif kita, tetapi harus diwujud nyatakan melalui sikap hidup orang percaya. Bukan berarti teori itu tidak penting, bukan berarti teori itu tidak berguna sehingga kita mengabaikan pengajaran-pengajaran doktrinal yang tepat, yang benar. Tetapi pengajaran yang kita pahami, yang kita tahu itu harus ditunjukkan melalui sebuah praktik hidup yang selaras dengan terang kebenaran firman Tuhan. Karenanya iman kepada Kristus itu harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Meski memang tidak mudah untuk menghasilkan buah-buah kebenaran itu, karena kita akan selalu berada di dalam sebuah fase. Ada kalanya kita jatuh, ada kalanya kita bangun, bangkit lagi. Tetapi jangan sampai kita menjadi lemah dan membiarkan diri kita terus-menerus hidup di dalam dosa. Kita tidak rentan dengan dosa. Oleh sebab itu kita harus selalu bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Dan yang paling penting adalah kita harus membangun sebuah relasi dengan Tuhan. Supaya ketika Roh Kudus itu berbicara kepada kita, Roh Kudus itu mengingatkan kita, kita bukan menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, bukan menjadi orang-orang yang bebal, yang mengabaikan akan apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi teguran Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kita menjadi orang-orang yang mau taat, yang mau mendengar ketika ada teguran, ketika firman Tuhan itu berbicara di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi seperti orang-orang Yehuda yang merasa diri sudah begitu baik, yang merasa diri sudah begitu hebat dan tidak mungkin akan dihukum oleh Tuhan karena merasa bahwa bait suci itu adalah tempat di mana suara Tuhan diserukan di sana, nama Tuhan diserukan di sana, sehingga tidak mungkin Tuhan menghukum mereka. Kita harus selalu ingat bahwa ketika kita melakukan dosa, maka harus ada konsekuensi yang harus kita terima. Betul, kita mendapatkan jaminan keselamatan itu. Tetapi bukan berarti kita menyia-nyiakan akan anugerah yang Tuhan sudah berikan. Iman kita kepada Tuhan harus menghasilkan buah-buah kebenaran. Sehingga ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, itu bukan hanya sekedar sebatas sebuah ritual. Tetapi sungguh-sungguh terwujud nyatakan melalui sikap hidup kita yang memuliakan Tuhan.
Sehingga ketika orang bertanya, ketika orang melihat hidup kita dan mengetahui kita sebagai orang Kristen, kita bukan menjadi orang Kristen yang Kristen KTP. Tetapi sungguh-sungguh mereka boleh menyaksikan bahwa hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, dan hidup kita memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tolonglah setiap kami anak-anak-Mu, supaya kami sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Mampukan kami supaya kami tidak menjadi orang-orang yang tegar tengkuk, orang-orang yang bebal, yang mengabaikan akan nasihat, akan teguran daripada Tuhan. Tetapi kami adalah orang-orang yang mau memberikan hati kami ketika kami salah, ketika kami menerima sebuah teguran. Kami boleh menerimanya dengan hati yang mau diubahkan, hati yang mau dibentuk melalui firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami, Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, supaya di dalam setiap perjalanan hidup kami, kebenaran firman-Mu yang boleh kami lakukan, hidup kami menjadi kesaksian dan orang lain boleh melihat ada Kristus yang hidup di dalam kehidupan kami. Kehadiran kami sungguh boleh menjadi saluran berkat yang memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.